Bang, ada typing gini bang. Teman-teman Kristennya mana cepat banget. Ada typing gini loh bang. Juma, kau jangan bahas agama lain dari Max Goni Latut. Goni, Naik ke sini naik. Kalau kenapa berani, lu ngatur-ngatur Goni? Iya, ini nih, Pin, jawabnya gampang. Hilangin dulu kata Allah, kata Rasul, Alkitab. Kita diem. Lanjut, Bang. Betul. Goni, Kalau kalian tidak mau dibahas agamanya, tolong supaya kembalikan kitabmu ke Yunani, bahasa Yunani. Kalaupun sudah masuk dalam bahasa Yunani, baru terjemahkan ulang dengan terjemahan yang benar dalam bahasa Indonesia yang benar. Jangan campur adukkan antara bahasa Al-Quran dengan bahasa Indonesia di dalamnya, jangan. Oke, terjemahkan, kembalikan kitab kalian ke bahasa Yunani, habis itu terjemahkan dengan benar. Kalau Anda butuh penerjemah, saya bisa bantu. Terjemahkan dari bahasa Yunani Anda masuk ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan lari ke bahasa Al-Quran. Biblos, terjemahannya buku-buku. Nah, tulislah di sampul kitab kamu itu kumpulan buku-buku. Nah, itu kan bagus. Kitab kumpulan buku-buku. Nah, itu bagus tuh. Ya kan? Kayak gitu. Tapi gini, Gurunda Juma, kan kalau dibilang contohnya Allah nih, Allah itu kan kalau di kalian itu kan nama ya, nama sesembahan kan. Kalau di kami kan itu oknum, sesembahan gitu loh. Itu kan biarpun namanya sama tapi yang dituju beda gitu, maksud saya Gurunda. Maksudnya kata apa ini? Kata Allah. Oh, nggak bisa. Apa? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Karena akar kata Allah itu hanya di Al-Quran sumbernya. Tidak ada di tempat lain. Jadi ketika kitab saudara bercerita tentang Allah, itu bercerita tentang Tuhannya umat Islam. Diambil kemudian didudukkan di dalam Bible pada tempat yang tidak seharusnya. Gak cocok, itu penghujatan namanya. Ini aku berpikir seperti ini, Bang. Bukannya itu cuma serapan bahasa karena bahasa kita ini banyak diserap dari bahasa Arab sono sama Enggak bisa, gitu bukan. ya? Bukan. Karena Allah itu adalah nama pencipta langit dan bumi. Namanya Allah. Masakan nama orang, nama misalnya nih, ini bukan jangankan nama Tuhan, nama orang saja itu tidak bisa kita terjemahkan untuk kita pakai. Misalnya nama anak Binsar, di tempat saya Binsar itu ya taruhlah tempe, saya ingin makan Binsar, bisa enggak? Kalau Anda memakai kata Binsar itu sebagai nama hak pribadi Anda, itu bahaya. Sama itu Tuhannya umat Islam, kan bahasa Indonesia Tuhan, ya katakan aja Tuhan. Pada mulanya langit dan bumi kosong, roh Tuhan melayang-layang. Katakan aja kayak gitu. Kenapa roh Allah? Kalau roh Allah itu menghujat kami, menghujat umat Islam itu namanya. Kok roh Allah melayang-layang? Emang Allah punya roh? Emang Allah itu makhluk? Bukan makhluk. Berarti itulah yang mungkin Bang Juma selama ini tidak ini ya, tidak setuju dengan penerjemah itu ya. Betul. Coba kenapa orang Islam dengan Hindu tidak debat, orang Islam dengan Buddha nggak debat? Karena orang Buddha tidak pernah kemudian tidak percaya diri terhadap kitab mereka. Sang Hyang Widi, Siddhartha Gautama, tetap aja dia pakai Tuhan-Tuhan mereka, sembahan mereka. Tapi giliran Kristen masuk ngambil kata Allah, sudah ngambil kata Allah dipelintir Allah. Itu ejaan apa dipakai? A-L-L-A-H, ejaannya apa itu? Kok bisa dibaca Allah? Nah itu kan Karena menghilangkan identitas. Ibarat begini bang, Anda mengambil motor saya, supaya motor saya itu tidak ketahuan bahwa yang Anda ambil itu, yang Anda pakai sekarang itu adalah motor saya,
Anda rubah sedikit supaya nggak ketahuan. Makanya ada penyebutan Allah. Kenapa penyebutan Allah? Karena sejatinya yang Anda baca Allah itu adalah Allah. Dalam ilmu tajwid disebut Allah. Kenapa jadi Allah? Karena itu milik orang. Dipelintir jadi Allah supaya tidak diketahui oleh yang empunya bahwa kata Allah yang ada di kitabnya itu adalah milik kepunyaan umat Islam. Dimodifikasi penyebutannya. Yang tadinya Allah dalam kaidah tajwid disebut Allah supaya menghilangkan identitas barang curian tersebut. Gitu loh Bang. Nah, apesnya lagi ketika barang curian ini dipakai pada bukan tempatnya. Misalnya Kristen kita ini adalah anak-anak Allah, kan menghujat. Sementara Allah di dalam Islam lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan, tidak beranak, tidak diperanakkan, itu Allah. Tapi supaya identitasnya dihilangkan, dipakailah kata Allah. Kan penghinaan, penghujatan itu, Bu. Ini yang harus disadari teman Kristen, betapa sabarnya umat Islam di Indonesia ini. Tuhannya dihujat dengan digunakan penyebutannya di dalam kitabnya teman Kristen tanpa dasar sama sekali, selain untuk misi kristenisasi. Tidak. Harusnya kalau Islam itu jelek, harusnya kalau Tuhannya umat Islam itu adalah Tuhan yang palsu, jangan pakai Allah, pakai Theos, pakai Yahweh, pakai dewa, atau pakai aja Tuhan. Katanya Allah itu bukan Tuhan, tapi diambil, dicomot, digunakan dalam Bible, habis itu disebut Allah supaya menghilangkan identitas. Gitu loh. Ini Bang Juma tadi yang nanya Allah itu roh apa itu Immanuel ini Bang? Iya. Silakan di Dana Plus diambil alih sebentar. Iya, izin Sensei bertanya. Siap. Saya mau bertanya sama Pak Binsar. Pak Binsar, seandainya ada agama baru yang lahir di Indonesia, ini kan soal hak ya. Jadi Kristen itu mengatakan mereka memiliki hak menggunakan istilah Allah untuk dipakai untuk merujuk kepada hal-hal yang mereka imani. Itu karena Allah itu sudah masuk dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Homofon, homonim, homograf, spelling, pengucapannya Allah, nggak ada O ya, nggak Allah ya. Maka mereka klaim bahwa kami tidak menggunakan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia Allah. Oke. Begitu juga dengan Yesus Kristus, begitu juga dengan Yahweh ya. Yang mau saya tanya, seandainya ada agama baru di sini, di Indonesia ini, mereka menyembah pohon, tapi pohon itu dinamai Yesus Kristus atau Yahweh. Kalian terima nggak? Itu bahasa Indonesia loh itu. Terima nggak? Coba dijawab. Gini Bang Lepros, makanya itu yang saya bilang, kalau tujuannya seperti Yesus Kristus di kami itu, yang di kita kami itu ya mungkin saya nggak terima, tapi kalau dia ceritain yang lain, sebutan nama aja gitu, makanya seperti alat. Sebentar. Pokoknya mereka menyebut gitu pohon loh. itu, Bukan menyebut pohon gitu maksudnya Abang Iya. Lepros. Iya, maksudnya yang saya tanya, mereka menyebut pohon itu, mereka menyembah pohon yang bernama Yesus Kristus atau pohon yang bernama Yahweh, gitu loh. Kalian terima nggak? Kalau kalian nggak terima, mereka klaim, loh, Yesus itu kan bahasa Indonesia, bukan bahasa Yunani. Yahweh itu kan juga bahasa Indonesia, Y-A-H-W-E-H, Yahweh. Itu kan bahasa Indonesia, bukan bahasa Ibrani katanya. Nah, kalau penyebutan bahasa Ibrani kan Yod He Vav He katanya cara membacanya. Kami enggak, kami pakai huruf-huruf Latin. Menulis nama Tuhan kami di pohon ini pakai huruf Latin, Yesus dan Yahweh gitu. Kalian terima enggak kalau gitu klaim mereka? Terima enggak? Coba jujur, terima enggak? Kalau enggak terima, itu yang kami rasakan hari ini, umat muslim. Kami enggak terima. Karena konsep Allah yang diserap oleh bahasa Indonesia itu, yang diserap oleh bahasa Indonesia itu sudah ada konotasi tersendiri.
konotasinya Allah yang diserap oleh bahasa Indonesia itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, kalian buat konotasi baru gara-gara hurufnya huruf Latin bukan huruf Arab. Itu yang kami nggak terima, bro. Harusnya Yahweh aja lah, jangan Allah lah. Gitu maksudnya. Gimana? Silakanlah. Coba. Halo. Brother Emmanuel. Boleh deh Ayo. dijelasin soal itu. Kalau saya, monggo. teman saya, kalau berbicara Allah itu, soalnya kita menurutku, tujuannya beda gitu loh bang. Kalau di kalian buat nama, kalau kami ya sembahan itu gitu Allah itu. Coba kan Ya, kalau di luar negeri ini bukan kan bicara memang soal kenal Allah tujuan. itu loh, bro. Maksudnya gini, kalau luar di Indonesia aja kan itu Indonesia Malaysia di daerah Ya. Asia Tenggara ini kan. Ya. Kalau di luar Ya. negeri kan mereka pakai gak kok nggak ada Allah itu gitu loh. Kalau di Iya, tahu. mungkin di Yunani seperti yang kita bilang Theos gitu. Maksud saya Iya, kalau tahu. penyerapan bahasa doang itu nggak masalah lah menurutku. Kalau menurutku ya. Oke, Karena dia berarti kalau nggak kayak masalah gini, juga ya. Berarti nggak masalah juga ya pohon itu dinamai Yesus Kristus atau Yahweh ya, nggak masalah ya. Iya, kalau bagi saya udah saya bilang nggak masalah kecuali Yesusnya dijelaskan seperti yang Nah, kami imani itu gitu loh, bro. itu bedanya Kristen dengan Islam dan Yahudi. Itu bedanya kalian dengan kami. Nah, Yahudi ini dan gini, Islam sepakat tidak bisa menyebut nama Tuhan itu sembarangan. Kalian boleh. Itu yang jadi masalah. Kami nggak boleh. Yahudi dilarang menyebut nama Tuhan sembarangan. Makanya nggak asal-asal dipakai-pakai, disebut-sebut. Begitu juga kami nggak boleh sembarangan menyebut nama-nama itu. Nah, kalau kalian boleh ditanya kalau ada agama baru pohonnya namanya Yahweh atau Yesus Kristus boleh nggak? Boleh lah, namanya sekedar nama ya pakai-pakai aja. Nah, itu bedanya berarti. Itu ya mau gimana lagi bro, itu kan udah ketetapan di kalian gitu loh. Cuma aku mau nanya nih, jadinya seperti ini bang, kalau Allah SWT itu sama ya hewan-hewannya apa sih wahnya orang Israel itu sama nggak menurut abang? Orang yang sama, oknum yang sama nggak? Iya, orang Yahudi sama nggak? Kok ya hewan-hewan gimana sih? Allah kan lidahnya orang Batak bre. Beda dalam nama tapi sama dalam sifat, dalam makna sama, dalam makna sama, dalam nama berbeda dalam nama, dalam makna sama. Kalau Yahweh tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, sama. Allah juga begitu, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, sama. Tidak terlihat, tidak bisa berubah jadi manusia, sama. Beda soalnya sama Gurunda Kores, beda soalnya. Oke Bang Immanuel aja dah, kalau debat saya kurang ini, belum paham banget ini. Masih di jemaat Ini kita, debat. Pak. Gimana Sorry. sih lu, Binsar, ini bukan debat supaya lu ngerti gitu loh. Kan tadi pertanyaannya kan nggak mau debat karena begini-begini. siap. Kenapa Islam begitu sering membicarakan Bible ini? Karena kata Allah, kata Rasul, kisah para Rasul. Harusnya kan kisah para apostolos. Apostolos kalau diterjemahkan kepada Indonesia kan utusan. Utusan sama Rasul beda lah bos. Iya kan? Maknanya beda. Kata Allah di dalam Islam dan kata Allah di dalam kekristenan maknanya berbeda bro. Jangan ada Allah-Allah yang lain. Coba gimana? Kalau saya buat produk baru, keset kaki, tulisannya bukan welcome, tulisannya Yahweh. Kalian marah nggak? Kalian marah nggak? Saya buat produk baru keset kaki, tulisannya bukan welcome, Yahweh tulisannya. Marah nggak? Nggak masalah bang. Nggak masalah. Wah itu bedanya kalian. Kalian nggak menghargai Tuhan. Kalau kami menghargai Yahudi dan Islam. Itu bedanya. Oke, Susah bisa juga. saya jelaskan ya. Saya bisa bicara ya. Dari tadi saya dengarkan itu semua mengatakan bahwa Allah itu orang Kristen itu pakai nama Allah. Sekarang saya tanya deh, di Arab tuh ada Kristen enggak? Di Arab Kristen penulis Jawab dulu, kitab. Bang. Sebentar, Jawab dulu. Dulu. ada. Oke, Ada. tunggu dulu. Ada. Terus Sebut kata Allah itu pakai kata apa? Itu orang Kristen lah. mereka menyebut Allah di abad ke-7 setelah Islam ada. Sekarang saya tanya hari ini Arab di Kristen Arab di Arab sana tuh sebut Allah itu apa? Ilah.
Omong kosong apa Anda? Kok omong kosong? Tunjukkan Bible-nya kalau begitu. Jangan omong Muqaddas. kosong gitu Kitab lah. Muqaddas. Ya tunjukkanlah kitab Muqaddas itu coba. Mana? Allah juga. Lo mana bukti kalau cuman mulut sama congor aja burung pun bisa bunyi. Dari negara sana. Iya mana? Mana datanya mana? Setahu saya iya, mana? Indonesia banyak menyerap bahasa rumpun bahasa kita apa saya tanya? Mana kitabmu itu yang dari Arab itu mana? Mana kitabmu yang dari Arab itu tulisannya Allah itu mana? Saya mau tanya, Anda orang Indonesia? Nanya aja beli enggak? Mana kitabnya? Jangan nanya aja belilah. Mana kitab yang dari Arab Abang itu ini orang tulisannya Indonesia Allah mana? Abang ini Mana? orang Indonesia atau orang Arab? Orang Saya Indonesia. tanya. Indonesia. Abang orang Indonesia, rumpun bahasa kita apa? Saya tanya. Melayu. Melayu lebih banyak menyerap bahasa-bahasa lain, salah satunya Arab. Itu konsekuensi kita bangsa Iya, Indonesia, Bang. iya, Bisakah Abang iya. menyatakan- Terus? dengar dulu. Bisakah Abang menyatakan kita yang lahir di Indonesia, Tuhan sudah merahmatkan kita lahir di Indonesia, lalu kita Ya. nama Kristen, lalu kita pakai nama Allah itu, lalu Abang bilang kami mengklaim. Ya. Bagaimana dengan Kristen di Arab sana pakai nama Allah juga? Sekarang Abang Bisa mengatakan disalahin, mereka- bisa disalahin. Karena Kristen Boleh Arab, begitu. dengar dulu dong. Wih, dengarlah. Jangan cuma ngomong aja, nyimaklah sekali-sekali. Coba simak sekali-sekali. weh. Jangan nggak menyadari bahwa kita ini orang Indonesia. Iya, Abang juga orang tahu. Indonesia. Ngomong itu gantian lah, belajar nyimak lah. Jangan Bukan, mengklaim begitu. jangan bilang cuma kita belajar ngomong, memakai belajar nama menyimak. Allah Coba itu dulu apa? belajar menyimak. Kristen Arab, Islam di Arab. Kristen Islam di Kristen Arab, dengar dulu lah nak, Kristen Arab itu mencuri, dengar dulu ya, Kristen Arab mencuri, dengar dulu, nyimak lah, ini kalau nggak mau dengar turunin aja lah, nggak bisa nyimak ini, nggak punya kuping, Edukasi yang Bisa jawab. nggak punya kuping, Kristen Arab itu mencuri nama Allah itu dari Islam Arab. Kristen Arab mencuri Allah itu dari Islam Arab. Kenapa? Karena Kristen Arab kenal Allah itu di abad ke-7. Mimpi kalian, mimpi. Deruan mana? Kristen Arab Deruan itu mana? memang doyan mencuri. Kristen Arab. Doyan mencuri sama kayak Kristen Indonesia, doyan mencuri. Menuduh. Loh Dari iya. sisi saja. Kristen Arab sisi itu mengenal kata Allah itu di abad ke-7. Dari sisi Mencuri. sejarah Islam itu baru ada abad Loh itu ke-7, sejarahnya itu. Sedangkan Kristen Arab itu sudah ada jauh Gini, sebelumnya. dengar ya. Dekat Allah. Dengar. Coba. Lalu abang Injil mengatakan dalam bahwa bahasa itu Arab bukan itu ditulis di kitab apa? Nggak bisa. Kitab apa namanya? Seperti itu. Injil Arab, Bible Arab itu apa namanya? Nggak boleh. Bible Arab apa Saya namanya? tanya, orang Arab di sana Bible sebut nama Arab Allah itu apa namanya? Kristen Arab. Bible Arab Kristen apa namanya? Bible Kristen Arab apa saya- namanya? Kristen Arab saya tanya. Coba jawab. Kamu kebanyakan nanya, kamu jawab nggak bisa kamu. Dengar dulu. Kalau abang melarang kita disebutkan nama Kamu Allah, yang mendengar Bible orang Arab Kristen itu itu apa bahasanya? Apa? Disebut apa di Arab itu? Bible Arab itu disebut apa namanya di sana? nggak boleh abang mengklaim bahwa kita Nggak boleh. Saya nanya kok nggak boleh. Gimana sih? ceritanya begitu. Coba di Arab itu Bible apa namanya? Kalian menyebarkan Apa? hal-hal yang jahat. Nggak loh. bisa ngomong ini, nggak bisa ngomong nih. Turun aja lah. Nggak bisa ngomong ini. Nggak bisa lah, cuma bisa bunyi itu apa? Itu. Kalau cuma bisa bunyi, memberikan kamu kayak edukasi. kera, kamu lagi musim kawin, ya ngapain? Kalau kayak kera aja cuma bisa bunyi aja teriak-teriak kayak begitu, nggak jelas. Ditanyain Islam di au. Arab sana pakai nama Allah. Coba kamu jawab Saya tanya. dulu. Bible itu di Arab apa namanya? Islam di Arab sana Bible bagaimana? Saya mau tanya. ini kera ini bukan orang ini, kera ini, bukan orang, fix, bukan orang ini. Kalau abang komplain dengan Kristen di Indonesia, Halo? sekarang bagaimana dengan Kristen di Arab? Halo, coba orang-orang yang ngomong orang lah, jangan kera lah. Binsar orang kan? Binsar? Kalau Kristen di Indonesia, Aduh, abang ini tuh komplain kera nih dengan bunyi Kristen aja di dia. Arab. Bagaimana Sekarang di Arab? Kristen Arab menyebut kata Allah untuk nyebut apa? Enggak, bang, saya tanya sama abang. Orang Iya, oke lah. Oke, kita Nggak usah, ikuti maumu. enggak, Bang. Sekarang Stop. Kristen Arab menyebut kata Allah itu untuk apa? Cuma stop Anda pakai isu ini ya. Karena Saya Anda- tanya samamu. masyarakat cerdas, abang. Jangan sebelum matamu colok pakai injis, ku tanya samamu baik-baik ya. Orang Kristen Arab itu menggunakan kata Allah untuk apa? Muslim ada abad berapa? Penyebutan kata Allah oleh Kristen Arab menyebut untuk apa? Dengar dulu, saya tanya duluan mana Kristen Arab atau Islam Arab? Duluan Kristen Arab daripada Islam Arab.
Ya, berarti sudah terjawab. Jadi Nah, jangan makanya tidak- muncul pertanyaan, Kristen Arab menggunakan kata Allah untuk menyebut apa? tidak ada masalah, Abang. Dasar pemakan biawak ditanya nggak ada masalah. Oh, saya mau tahu orang Kristen Arab kalau betul menggunakan kata Allah itu untuk menyebut apa? Orang Arab tidak komplain. Kok Abang yang orang Indonesia? Orang Arab menyebut kata Allah itu untuk penyebutan apa? Kucing. Bang Juma, orang Arab tidak komplain. Mengapa Abang yang orang Tidak Indonesia? ada yang komplain karena tidak ada orang Kristen menyebut Allah tuh. Itu pelapasan bahasa di sana. Masalah apa? Makanya aku tanya, kalau Kristen dengar, kalau Kristen Arab menyebut kata Allah untuk menyebut apa? Bang, orang Kristen Arab sana sebut Allah apa? Pasti Allah juga. Iya, saya tanya, kalau orang Kristen menyebut kata Allah itu untuk menunjuk kepada siapa? Salahnya di mana orang Kristen Indonesia pakai kata Allah? Salahnya di Nenek mana? Kiper. Tuyul dengarkan, di mute host, di mute. Bang sudah Di mute dulu, di mute ini Juma nggak bisa memberikan jawaban. Juma kalah. Mute. Kristen Arab tidak. Ada gila-gilanya juga. Udah bang. Bukan disuruh turunin, disuruh mute. Aneh. Mute malah turunin. Suara bang, aku lagi tak jauh. Suara bang Juma kenceng kan, langsung aku ambil HP. Iya, jadi orang Kristen itu mana ada pernah menyebut kata Allah? Siapa? Mana buktinya? Orang Kristen duluan. Memang. Tapi Kristen yang dimaksud di situ adalah Nasrani. Sekarang permasalahannya, mana orang Nasrani menyebut kata Allah? Mana buktinya? Kasih bukti. Sementara kitab orang Kristen nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Arab nanti di abad ke-8 menjelang abad 9. Al-Quran datang di abad ke-7. Nah, kalau ada orang Kristen menyebut kata Allah, itu untuk apa? Mana buktinya? Untuk menyebut Tuhan. Tuhan siapa? Apa bahasa Arabnya Tuhan? Apa bahasa Arabnya Tuhan? Itu yang disebut oleh orang Kristen. Aneh. Kalau orang Kristen Arab menyebut kata Allah, jelas itu mereka gunakan untuk menyebut Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kalau dia mengatakan bahwasanya Allah sesuai dengan kaidah Islam, itu berarti mengikuti terjemahan yang ada di kitabnya di abad ke-9. Hanya ada dua, Ilah atau Rab, yang disebut oleh orang Kristen Arab sebelum Islam. Kalaupun ada yang menyebut kata Allah, mana buktinya? Kasih bukti. Gak ada bukti. Nah, apa hubungannya dengan Kristen di Indonesia ini? Ada. Apakah kemudian Juma kena peringatan. Waduh. Mana tadi? Yang tadi coba naikin lagi coba. Naik. Jadi kata Allah ini di Arab itu dipakai pada tahun 867 Masehi. Dan naik lagi. Dan maknanya tidak kayak Kristen di Islam, di Indonesia gitu loh. betul, nggak ada bukti orang Kristen sebelum Islam menggunakan kata Allah. Kalau orang-orang Quraisy, iya, karena mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau orang Kristen, mana ada? Dasar penipu. Lalu apa hubungannya Kristen Arab dan Kristen Indonesia? Bukannya kitabnya orang Kristen Indonesia itu dari Belanda, dari Portugis diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, bukan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bukan. Banyak nipu-nipu, kerjaan cuma nipu, penyebutan Allah mau juga dipleset-plesetkan. Udahlah rampok kitabnya orang Yahudi satu gepok, ini penyebutan Allah juga mau dirampok. Sudah gitu digunakan pada tempat yang tidak sesungguhnya. Inilah akibatnya kalau antikristus itu begitu, segala hal dilakukan untuk membodohi orang. 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat. Kenapa kalian disebut penyesat? Kenapa? Karena begini cara kalian, tabiat kalian ini memang penyesat.
apa-apa saja yang kalian lakukan, yang kalian ucapkan pasti bohong. Pasti bohong. Kenapa demikian? Karena kalian penyesat. Kalau kalian bukan penyesat, kenapa kalian menggenapi nubuatan Yesus? Di dalam kitab saudara, 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dari segala dan pergi ke seluruh penjuru bumi yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah antikristus dan itulah penyesat. Makanya Tidak boleh begitu caranya berdakwah. Cara berdakwah. kenapa? Siapa yang ngatur-ngatur saya? Siapa yang ngatur-ngatur saya? Siapa? Gitu. Ini jelas datanya di dalam kitabmu. Penyesat itu, antikristus itu jelas. Tidak boleh. Dengar, kau dengar. Sebelum kamu ditendang lagi turun, dengar. Kamu belajar untuk mendengarkan. Dengarkan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus anak Maria datang sebagai manusia. Itulah mereka si penyesat dan antikristus. Sekarang saya tanya samamu, menurutmu yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus itu Tuhan, itu agama apa? Jawab. Itu aku mute, buka. Itu aku mute, dibuka Immanuel. Yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus itu Tuhan, itu agama apa? Jawab. Bukan begitu cara abang berdakwah. Nggak boleh begitu cara. Kamu jangan menggurui saya. Paulus dengan cara licik kok dia berdakwah. Dia berkhotbah di mana-mana dengan cara tipu-tipu. Filipi 1 nomor 18, dengan cara mengelabui dia menjual Yesus kemana-mana. Filipi 1:18. Jadi kamu nggak usah curhat di sini, nggak usah curhat. Pertanyaan saya jelas. Antikristus itu adalah, dengarkan, suaramu tenggelam. Saya pakai alat sangkakalanya malaikat maut, oke? Jaga lisan kita berbahaya dalam berdakwah. Dengarkan. Kau nggak usah menggurui saya. Yang penting saya tidak pakai cara Paulus tipu-tipu. Dengarkan saya. Agama mana yang pergi ke seluruh penjuru bumi mengajarkan Yesus itu Tuhan? Ajaran apa? Agama apa? Jawab. Allah itu saksi, apa yang diucap manusia akan jawab saya. Agama apa yang pergi ke seluruh bumi mengajarkan Yesus itu Tuhan? Sebab kalau mengakui Yesus Tuhan itu sama halnya tidak mengakui Yesus manusia. Itulah antikristus itu. Jawabkan. Lisan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jawab. Agama mana yang pergi ke seluruh penjuru bumi mengajarkan Yesus itu Tuhan? Sebab dia adalah, mereka adalah antikristus. Jawab. Kalau abang berdakwah seperti ini, Malu menjawabnya. Malu kan? Malu. Sudah. Silakan yang lain. Biar boleh berdakwah. Mantap, Bunda. Sahabat saya menegur. Ini Immanuel dan Batu Karang, perhatikan, kalian itu nggak punya hak pakai kata Allah, bre. Yesus kalian memang lahirnya di Jeddah. Bukan, kalian kan lahirnya di Bethlehem sana. Ketika penjajahan Romawi. Untuk itu kami Suara kawan-kawan Kristen kok yang saya tidak dengar ya. Kalau suara itu Immanuel. Baru nyadar kan, Immanuel baru nyadar Yesus lu nggak lahir di Arab. itu Jadi yang saya ngapain pakai kata Allah? Kan pelajaran Yesus buat dakwah Bang Jum Yesus itu anak Leon karena kasih kalau Bang Jum karena boleh pada Leon mengutus anaknya. Tapi kalau seperti itu Bang Juma, sangat disayangkan Bang Juma cara Anda berdakwah. Ya, daripada gua sayangi kan mending disayangkan. Sangat saya sayangkan karena harus jadi seorang pendakwah itu harus memberikan berkah. Nah, ini edukasi, ini berkat, terima berkat ini Edukasi walaupun yang pedih benar. buat batin kekristenan. Pelintiran Yesus ataupun kalian itu penyesatan. orang Yunani. Nggak boleh Dia begitu. tidak tahu nama Tuhan. Nggak Dia boleh seperti tahunya itu. nama Tuhan dalam bahasa Yunani. Tidak boleh seperti itu. Theos.
Makanya Theos oleh Yesus dipanggil Nggak apa? boleh begitu, Pater Bang Juma. dalam Yunani. Sebagai Kayak gini. nggak boleh Bang Juma ya? Kalian Sebagai mengerti. sesama lupa. saya bukan menggurui Bang Juma apa, tapi sebagai Ya, kita lihat manusia dan Immanuel. sebagai pengajar juga. Yunaninya Yohanes 16 ya. Seperti Bang Juma. John 3:16 kita lihat. Bang Juma harus hati. Kita lihat bahasa asli. Kalau mau dapat berkah dari dakwah Abang, saya Ya, kata Abang kalau mau harus dapat berkat nggak tuh boleh jangan begitu. pakai terjemahan lalu comot-comot bahasa Islam. Tidak boleh. Kembalilah ke bahasa ibu yang kandung memfitnah Yesus kalian. ataupun memberikan kabar yang tidak benar. Ayolah, kawan-kawan. Contoh yang saya komplain. Contoh saya dengar dulu. Fitnahnya Yang Bang saya Juma, komplain dari silakan pernyataan Tuh dengar tuh dia tuh. Nah, di sini dulu kita lihat Yohanes 3:16 ya. 3:16 lihat di sini. Juma. Karena apa? Bang Juma bilang Bang Oh, Juma Theos. Suaranya campur-campur, gak enak agamanya jadinya. Romawi. Itu yang saya komplain. Ini malah jadi Allah ini Otheos. Tuh. Otheos lo kawan-kawan. Kenapa sih kalian orang dari Yunani ini kok mau aja pakai kata Allah? Kenapa orang Hindu di Boleh sini saya kitabnya sampaikan Veda komplain dengan Bang Juma Allah. itu. Bang Juma boleh dengar dulu komplain saya? Bang Juma Coba akan lu nyerocos boleh mulu lu. boleh saya sampaikan Udah kau sunat aja dulu sana. Kamu sosok nasihat curhat di sini. Kau sunat dulu. Nah, ini Sunat dulu. nggak bisa Sunat dulu baru nasihatin orang. Sunat dulu. Gunakan akal sehatmu dulu. Bang Juma itu yang saya sampaikan komplain saya. Gunakan. Tak diizinkan. Baru Anda Tidak jawab. diizinkan. Eli, pinjam dulu 100. Berarti Anda tidak siap untuk dinyatakan kebenaran. Lupa. Nggak boleh begitu Bang Juma. Kebenaran kok terjemahan. Satu komplain saya nanti Abang boleh jawab. Sekarang saya sampaikan komplain saya dulu. Mengapa? Boleh dengarkan? Izinkan saya. Udahlah, boleh lah, silakan. Izin ya Bang Juma ya. Saya menghormati Abang, saya menghargai Abang. Ini lu bersama Penatua Pera Isar di Gantian ya, sini. tapi gantian ya. Dengar Bang. Ya oke. Teman-teman gantian semua ya. di room ini. Bentar, tapi Saya gantian ya. mencoba. Mengapa saya Bentar komplain? dulu, gantian. Bentar. Oke, saya dulu. Nanti kalau Saya kamu dulu. udah ngomong, gantian. Kalau ada orang ngomong jangan Oke. dipotong ya. Ini komplain saya dengan Bang Juma ya. Mengapa? Iya, nanti kalau Bang Juma ngomong jangan dikomplain jangan dipotong. Dia udah mengokekan Tatsugi. Nggak masalah. Oke, yang pertama begini. Yang saya komplain dari saya mendengar banyak pengajaran Bang Juma, saya ikutin semuanya. Tapi yang saya Lucu. dengar, Bang Juma, Anda mengatakan bahwa Kristen itu adalah agama Romawi. Sedangkan kekristenan itu Yesus. Bahkan sebelum Paulus bertobat, kekristenan sudah ada. Jadi bahasa Roma. pengajaran Abang, penyampaian Abang mengatakan bahwa Kristen itu adalah agama Romawi. Dari mana ceritanya? Sedangkan di Lihat dalam sini. Paulus bertobat, Yesus sendiri kebanyakan yang babangke biar dulu Yesus kepada Saulus waktu itu sebelum dia menjadi Paulus. Berarti Sekarang kekristenan itu tanya samamu, apakah orang Yahudi menyembah mantan mayat? itu Abang Juma dengar ya. Agama Romawi dengarkan saya, agama Romawi dengarkan. Abang, Apakah dengar dulu. agama Yahudi menyembah mantan mayat? Jawab. Saya belum selesai bicara. Sudah. Kamu enggak. Sebelum ada Enggak usah kamu cerita curhat kayak gitu. Saya tanya samamu, Ini fakta Kristen kita- itu agama Romawi. di dalam kisah Agama mula-mula di atas muka bumi ini yang menyembah mantan mayat hanya agama Romawi, Katolik. kita yang elegan dong. Kamu jangan jawab di sini, udah. Kau jawab di dulu. Agama mana yang menyembah mantan mayat selain agama Romawi? Jawab. Elegan dong, yang elegan. Elegan. Maunya kamu itu mantan mayat dipoles sedikit, dikasih lipstick, habis itu dikatakan ini adalah Tuhan. Itu elegan, itu maksudmu. Bahwa No. Nggak pakai yang kayak gitu-gitu. Nggak pakai istilah tipu-tipu di sini, nggak pakai tipu-tipu di sini. Saya sekali lagi menegaskan, agama Kristen itu adalah agama Romawi. Udah selesai. Kau buktikan ke saya, kalau Kristen itu bukan agama Romawi. Buktikan, jangan kau curhat. Nanti kusuruh mulutmu pakai sendal jepit. dengar dong, nggak masalah. Curhat saja terus kau kerja. Sekali lagi saya katakan, agama Kristen itu adalah agama Romawi, titik. Bukan agama Yahudi Kristen itu. Agama Romawi, titik. Gak pakai koma, titik besar.
kayak bola kasti. Udah selesai. Romawi. Kau curhat kerobek mulut Agama sampai Romawi, kuping. kenapa Yesus disalib? Saya tanya. Kalau Kristen agama Romawi, kenapa Yesus disalib? Yesus disalib itu untuk menjadi Tuhan jadi orang Romawi. Paham kan? Logika pakai dalil. Dalil. Pakai logika. Kalau Kristen agama Romawi, mengapa Yesus disalib? Yang Apa menyalibkan hubungannya Yesus disalib? Loh. Memang orang Romawi percaya dewa Hercules turun jadi manusia. Zeus. Itu pemahaman agama. Maka ketika Paulus menceritakan tentang adanya penyaliban terhadap Yesus anak Bapa, itu dijual ke Romawi. Laku dibeli sama Romawi. Paham kan? Bang Juma, nggak boleh sebagai pengajar, nggak boleh gitu. Ilmu kita, kau siapa? Hadapi saya pakai ilmu, jangan pakai curhat. Saya jelaskan, saya tanya, kalau Kristen itu agama Romawi, kenapa Yesus disalib? Kenapa para murid dibunuh oleh orang-orang Romawi sendiri? Kan tidak masuk di akal, abang. Nggak. Dengarkan, baca Yohanes 43. Baca Yohanes 11 nomor 43 sampai 45 sampai 53. Baca. Kita bicara kisah Rasul saja. Kita bicara belum selesai. Baca. Kenapa Yesus disalib? Saya nggak mau melompat kisah. Saya tanya, kenapa Yesus disalib? Jawab saya, kenapa Yesus disalib? Bang Juma. Kenapa Yesus disalib? Siapa? Yang menyalib Yesus? Kenapa Yesus disalib? Yang menyalib Yesus siapa? Kenapa Yesus disalib? Jawab saya. Kenapa itu gampang? Sekarang saya tanya. Kenapa Yesus disalib? Jawab saya. Kamu jangan sok-sok menghubungi di sini tapi cuma curhat. Yang ditanya sama aku, kenapa Yesus disalib? Jangan curhat. Jawab pertanyaan. Dari mana Kristen jadi agama Romawi kalau Yesusnya disalib? Kan tidak masuk di akal, abang. Itu asumsi abang saja. Agama Romawi itu dikasih Tuhan oleh Paulus. Dengarkan Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati supaya dia menjadi Tuhan untuk Romawi. Yang baca itu dan dulu kitabmu. Jangan cuma curhat. Hadapi Bang Suma dengan ilmu. Kalau kau cuma curhat masuk ke toilet, kunci dari dalam. Kau di sana kau usah cebok. Curhat sudah kau di situ. Itu sudah ada. Paling kau dialog curhat. Bang Juma tahu nggak sejarah? Iya kalau saya tahu sejarah, makanya saya tanya samamu tadi kan. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 53 supaya kamu paham. Ternyata Yesus itu disalib karena orang Romawi. sejarah Kristen itu sudah Tiap bulan meminta kemudian pajak. Kristen bukan agama Romawi, ingat itu. Kristen agama Romawi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang nih, abang ditertawakan. Kisah para Rasul 45. Sorry, Kisah para Rasul 2/4. Kalau Kristen itu Nomor agama 5 baca. Paulus itu adalah sekte dari Nasrani. Nasrani ini agama Romawi. Bang Juma berlebih. Yang Nasrani di sini adalah yang dimaksud Kristen, agama orang Roma. Supaya jangan kebablasan Bang Juma, jangan Bang Kenapa Juma. emangnya? Jangan. Saya ulang sekali lagi. Kristen itu adalah agama Romawi. Titik. Selesai. Bagi saya, abang mau seperti apa nggak masalah. Tapi yang masalahnya adalah Saya juga memikirkan, kau mau mati bunuh diri untuk menyanggah pernyataan saya juga. Saya nggak pikirkan EGP. Emang lu siapa? Saya ulang lagi. Pasang kupingmu baik-baik. Kristen itu adalah agama Romawi. Orang Kristen pertama kali disebut di Antioquia adalah pengikut Nabi palsu Saulus. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabi, pendiri agama Kristen. Yang pertama kali pengikutnya di Antioquia disebut Kristen. Baca Kisah para Rasul 11. Pengikut Paulus pertama kali disebut di Antioquia sebagai Kristen. Agama Kristen resmi menjadi agama kekaisaran di abad ketiga. Kamu jangan curhat di sini. Kamu jangan curhat. Hadapi saya dengan ilmu. Ya, nggak bisa. Sekali lagi saya katakan agama Kristen itu adalah agama bidat.
agama yang kemudian dianut oleh Kekaisaran Romawi sampai hari ini. Mereka menyebut agama mereka dengan Katolik. Kesian sekali begitu cara abang. Saya pakai ilmu, jangan curhat. Begitu Bang Juma. Salah cara abang itu. Dari mana ceritanya Kristen sama Romawi? Abang ditertawakan teologi loh, ditertawakan para sejarawan loh. Abang ditertawakan kalau Sejarah siapa? Sebutin. Nggak boleh begitu, Bang Juma. Siapa? Kita harus Sebutin. tahu dong, lihat. Sebutin. Kekristenan itu sudah ada sebelum Paulus. Kekristenan sudah ada sebelum Paulus. Di Jadi mana? Paulus bukan pembawa Ayatnya, agama ayo. Kristen, bukan. Justru Paulus yang Lanjut, menganiaya orang Kristen. Bagaimana abang katakan bahwa Kristen itu adalah agama yang dibawa oleh Paulus? Lebih gila lagi, kekristenan adalah agama Romawi. Wah, lebih parah lagi itu bang, logikanya. Bantah saya pakai ilmu. Jangan curhat di sini. Kalau kamu masih curhat, mending kamu turun. Faktanya kisah para rasul itu fakta. Abang nggak bisa Fakta apa? curhat dok. Kisah para Rasul 11, pertama-tama yang disebut Kristen pengikut siapa? Abang dengar dulu. Saya tanya, sebelum Paulus kekristenan sudah ada atau belum? Belum. Ayo jawab. Jawab bang. Belum. Berarti abang nggak baca baik-baik Alkitab itu. Apa yang kamu saya baca? Tunjukkan di mana Yesus menyebut Kristen di mana? Dengar dulu. Perjalanan Paulus ke Damsik, bertemu dengan Yesus dengan yang cahaya itu. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Nenekmu stiker. Dengar dulu. Banyak cerita. Paulus kau bawa-bawa. Yang saya tanya, di mana Yesus menyebut sebutan kata Kristen di mana? Kisah para rasul. Kisah para rasul itu cerita-cerita yang dibangun setelah Yesus terangkat ke langit. Kisah para rasul itu cerita oleh Paulus, murid Paulus yang menulis itu. Lukas yang mengarang cerita kisah itu. Kisah para pendongeng yang tulis itu. Banyak cerita kamu. Itu enggak fair dong. Saya bukan percaya. Coba kau sebutkan di mana Yesus menyebut Kristen. Di mana? Dengar dulu, Kisah Rasul ayat pasal 9. Ayat 1 saya baca dulu nih. Itu menggenapi nubuat Matius 24 nomor 26. Kalau ada orang yang mengaku dan berkata, aku bertemu Mesias di padang gurun, Enggak boleh kata begitu. Yesus, jangan kau percaya. Enggak boleh begitu caranya Bang Juma. Saya Udah bacakan dalilnya ya. kirimkan ini, nggak ada ilmunya, percuma. Orang mampet, udah otaknya nggak berfungsi sudah. Cuman curhat aja, tak ada malu kau. Kau belajar dulu. Kalau kamu merasa bahwa para sarjana-sarjana teologi itu menertawakan saya, suruh ke sini, suruh berhadapan dengan Bang Suma. Oke? Bang Suma menunggu 24 jam. Para lulusan teolog-teolog ternama di dunia ini untuk berhadapan dengan saya membuktikan bahwa Kristen itu adalah agama yang mula-mula ada di Antioquia, pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yesus tidak mengenal Kristen. Satu, Kristen itu manusia non-Yahudi. Dua, pemakan babi. Tiga, disebut sebagai guguk oleh Yesus. Empat, kitabnya bernama Lukas, Markus, Matius, Roma, Filipi, Galiki, semua itu kitabnya orang Kristen. Yesus tidak mengenal kitab itu. Yesus tidak mengenal Lukas. Yesus tidak mengenal penulis Matius. Yesus tidak mengenal penulis Yohanes. Yesus tidak mengenal Markus. Yesus tidak mengenal Paulus. Jangan ngadi-ngadi kalian. Sekali lagi saya katakan, agama Romawi pertama kali adalah agama Kristen hari ini. Paham? Agama Kristen itu mula-mula diajarkan oleh Romawi. Catat itu. Hadapi saya dengan ilmu. Jangan ngomong kosong. Yahudi juga tidak mengenal yang namanya Allah. Agama yang Tuhannya ada kelaminnya itu agama Romawi. Juma, gue mau nanya sama Wahyu yang penghujat datang. dengar dulu, nggak usah takut. Gue mau nanya, wahyu yang diberikan ke si Jibril itu wahyunya seperti apa? Ayo Juma jawab. Yang jelas bukan berbentuk manusia.
Juma jawab, kalau kamu pecundang. Dah jawab turunkan. Apa sih ini penyembah Yesus Yunan? Takut kita jawab. Hujat. Hahaha. Pertanyaannya Kamu aja kalah. ribet itu. Mana tadi si Datang pakai Immanuel? ilmu lah. Gimana, Dek? Mana tadi si Immanuel tadi? Disuruh turun, ini nama burun, dari turun. Apa itu? Mau diajak diskusi orang kayak gitu? Dia ini tadi, dia udah kena ini Gurunda, tertegun dia, terdiam tadi waktu kita bilang, Yesus lo emang lahir di Arab. Oh, terdiam dia, langsung kan pindah topik. Dah, kesimpulan saya itu udah selesai. Kalau ada yang kemudian keberatan, silakan naik. Kita buktikan Kristen itu dari mana. Nias Islam. Nias Islam. Ya. Nias Islam. Oh ya, selamat siang semua. Benarnya bohongmu itu Juma? Buktikan kalau Kristen itu ajaran Yesus. Buktikan. Benar. Kalau saya bohong, buktikan. Buktikan dulu sama saya itu Allah itu siapa? Allah itu Tuhannya Yesus. Ah, mana ada Allah itu? Mana ada. Mana? Buktikan dulu eksistensi Allahmu itu. Eksistensi maksudnya gimana? Iya, Allahmu itu siapa? Buktikan. Maksudnya mau dibuktikan kayak Tuhan lahir dibunuh manusia gitu? Tidak. Dulu. Mau dibuktikan kayak Awak jangan dipaksain. mau dibuktikan kayak apa? Lahir keluar dari rahim gitu. Habis itu ditampar diludahi gitu. Itu pembuktian Tuhan ada dengan cara kayak gitu. Dari batu. Lah Yesus punya batu. Yesus punya batu. Waduh, sakit. Sakit Bang Suma. Jangan diulang lagi Bang Suma. Kau diketawain sejarah kalau ngomong kayak gitu kau juga. Yesus adalah batu. Kau kalau Kisah para Rasul 4 nomor 11. Cuma Yesus adalah batu. kayak lubang pantat kau ngomong. Yesus adalah batu. Kisah para Rasul 4 nomor 11. Kalau ngomong Dengan bahasa Yunani Kritos. Yesus itu batu. Bukan dikatakan di dalam bahasa Yunani-nya litos. Firman menjadi batu. Kisah para Apostolos 4 nomor 11. Yesus adalah litos. Litos sama dengan batu. Memang benar Yesus itu punya batu. Yesus menjadi batu, Yesus menjadi patung, Yesus menjadi kertas. Aduh, ngapain juga kalian di sana yang menyembah batu di Mekah sana? Nah, memang ada patung Yesus di Mekah. Kalau nggak ada patung Yesus, berarti kita bukan penyembah batu. Yesus adalah batu. Kiblat itu coba kalian terangkan dulu. Daripada kalian menghadap proyektor, menghadap salib, masa kalian Yesusnya menjadi proyektor? Di sini coba, aduh. Adu-aduhan kan? Iyalah kores, kayak mulut pantat aja mulutmu. Mulut lu kayak pantat Paulus. Alah, kayak pantat mulut kau Bores. Alah. Kau pernah cebok dong berarti. Iya. Apa kenapa itu orang-orang perjanjian baru kalau cebok pakai gendeng? Bores. Teman-teman, debat Ya. kalau udah selesai nanti debatnya persembahan dikumpulkan ya buat gue yang presiden. Bizar, lalu mending menyikir dulu Bizar. Gua nggak tega sebenarnya kalau ada orang-orang Kristen yang oknum ikut di sini. Nggak apa-apa santai kalau gua nggak apa-apa bre. Nggak wes lah ya. Maaf banget ini. Lo sinias kok ikut diem? Apa lu mau menghujat lagi lu? Mau gua bikin rata batin lu, ha? Lu ngerocos aja dulu, gua dengar dulu, ya. Ya udah, ya udah. Jadi gini ya kawan-kawan Kristen. Yes. Juba jangan nginten, gua nanti nginten lu bingung juga Mas. Aduh. Jadi balik lagi ke topik yang tadi ya kawan-kawan Kristen yang di bawah maupun di atas gitu. Yesus kalian itu tidak lahir di Arab ya. Yesus kalian lahirnya di Palestina menggunakan bahasa Yunani. Selama pengajaran Yesus tidak pernah memperkenalkan Allah. Tidak, Yesus memperkenalkannya Theos.
Bapakku Theos, selalu begitu, bre. Jadi kembalilah ke bahasa asli kalian yang menggunakan Theos gitu. Jangan pakai kata Allah, ya. Jangan ikutin Kristen cabang Arab. Yesus lu bukan orang Arab. Bukan orang Arab Yesus lu. Gitu kawan-kawan. Apa gua salah? Enggak, gua benar. Nah, yang ironis kan begini. Yang bilang Yesus orang Arab siapa sih, Kores? Gua tanya Nah, itu soalnya pakai Allah, pakai Allah, anak Allah. Yang keberatan anak siapa? Allah. Lu keberatan rupanya? Ya iyalah. Bukannya juga ngejiblak dari Alkitab? Yang mana? Allah. Coba ada nggak di Al-Quran logos? Lu jangan pura-pura bego. Ada logos. Kores. Lu tahu? Yang mana? Lu tahu banget, tau nggak? Coba. Apa bahasa Yunani yang digunakan orang Islam? Apa? Logos? Enggak ada. Apa? Tritunggal? Enggak. Berapa? Berkenosis? Apa itu berkenosis? Kami nggak paham. Kores, santai, apa lagi? Santai, Kores. Ya, makanya gue pengen tahu apa yang kita jiplak dari Kristen. Gurunda kena peringatan, Sinias kena peringatan. Oh, dia juga kena peringatan. Iya. Kasihan. Makanya nih ya, kalau naik itu please berpikir gitu. Di sini ada Gurunda, ada Satsugi, ada Kores, ada Kadayona, Takian, Sautesi, coba. Masih berani-berani cangcing-cong buta batu. Kalian menghujat, kami mendata. Gitu kan? Ya masa kita mau sakit hati kalau cuma hujatan doang? Nggak kena fisik juga. Cuma kalau datanya tertulis kalian sembunyikan terus ketahuan oleh Islam, di situ kan batin kalian pedih, menjerit, sakit. Kasihan ya. Kenapa hujatan kita malah terkena kepada Tuhan kita sendiri gitu? Kenapa hujatan kita kepada Islam malah melawan Yesus sendiri? Kayak gitu loh kawan-kawan. Makanya jangan mulai. Slogan Islam yang kalian selalu dengar adalah ketika Kristen menghujat Islam, maka biblosnya pasang badan. Selalu begitu. Ya, pengumuman dulu, Bang Kores. Oh iya, maaf. Oh, pantasan aku mute ya, jadi nggak kedengeran. Mana ada? Ya, saudaraku sekalian yang ada di live chat, sebagaimana yang telah kita programkan, Yayasan Apologet Islam Indonesia sedang menggalang donasi untuk saudara kita yang di PL ya. Nah, maka dari itu selama 1 pekan ini semua koin yang saya dapat dari TikTok selama sepekan, selama penggalangan dana ini berlangsung, maka semua koin yang saya dapat akan saya sumbangkan untuk Palestina. Alhamdulillah, tadi baru saja saya transfer ke Gurunda itu sebesar, Bukan ke saya, ke yayasan ke yayasan, ya Allah, ke Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia ya. Itu sekitar 1 juta lebih, 1,5 juta kalau nggak salah. Kemarin juga ya alhamdulillah total hampir 5 juta juga ya dari koin TikTok ini. Maka dari itu saudaraku yang kuat mawar boleh kirim mawar, kuat bunga kirim bunga, yang kuat singa kasih singa. Insya Allah semuanya dikirim ke PL tanpa dikurangi 1 mawar pun. Terima kasih. Monggo dilanjut. Ya Ikhwan, mau kalian melihat bendera Yayasan Apologet Islam Indonesia berkibar di tanah Palestina? Silahkan kalau begitu sumbangkan dana-dana yang ada untuk membantu saudara kita Ikhwan. Jadi pasukan Teletubbies masih belum berani invasi darat ya. Mereka masih main roket-roketan. Udah ditungguin loh itu sama kawan-kawan kita di sana, masuk ke sini. Masuk kok. Gimana bahasa Makassarnya Gurunda? Oke. Masuk Boko. Dan gini, Bang Pres, kita doain bersama-sama biar masalah di sono juga cepat selesai. Teman-teman yang lagi berkonflik dapat perlindungan dari Tuhan ya, gitu ya, Bro. Ya, bagus itu solusinya. Solusi. Diinfokan juga dana dari Paduka 50 juta, alhamdulillah udah masuk. Masya juga Allah. untuk Alhamdulillah. PL. Paduka, Anda luar biasa. Terima kasih. Masya Allah. Oh, kabar juga Akhians ya. Akhians ini Yans Entry dia akan menyumbang 20 Ikhwan. 2 hari lagi katanya. Amin. Kores Gurunda Ustadz Sugi ditanya transfer kemana? Ya, ini saya sebutkan nomornya ya, nomor rekeningnya
Bagi Anda yang ingin melalui Makassar Mu'alaf Center, silakan dicatat, sediakan pulpen. Ini nomor rekeningnya 40 ditambah 13 ditambah 000 ditambah 17 ditambah 173. Saya ulang lagi, 40 ditambah 13 ditambah 000 ditambah 17 ditambah 173. Atas Bang nama apa, Ustadz? Bang BTN, atas nama Makassar Mu'alaf Center. Nah, bagi Anda yang tidak mau ribet, yang adanya cuma koin, punya 10 koin, 5 koin, 2 koin, langsung titipkan kepada saya. Insya Allah amanah ya, selama penggalangan donasi, seluruh koin yang saya dapat akan saya sumbangkan untuk saudara kita yang di PL tanpa dikurangi 1 mawar pun. Terima kasih. Ya. Sama ini Ikhwan, ini ya untuk, bukan untuk Ikhwan, Deng. Ini untuk saudara-saudara Kristen di bawah yang menghujat. Jadi nanti juga ya insya Allah kita akan adakan mewawancara warga Kristen PL yang rumahnya hancur luluh lantah juga gitu. Terus nanti kita ceritakan Kristen Indonesia itu ingin Kristen yang di PL ikut musnah bersama dengan saudara-saudara di Gen Z gitu ya. Nah, kita ceritain nanti itu. Aman lah. Oke. Nanti kita lihat mukanya kayak gimana tuh Kristen cabang PL itu tuh ketika mendengar saudara-saudara Kristen cabang Indonesia ini pengen kalau Kristen cabang PL juga ikut habis sama roket-roketnya Teletubbies gitu. Kores kalau udah ngomong gitu ya. Makanya sambil ini sambil kita suapin nasi kebuli. Gimana pendapat Anda? Enak nasi dari Muslim Indonesia enak. Ada kok, ada nasi kebuli ada. Ada nasi kebuli. Ada di sini dijual nasi kebuli. Nasi kebuli itu nasi kayak, mohon maaf kayak nasi anjing gitu dicampur-campur gitu. Nasi kebuli. Jadi itunya dari campur semua. Jadi kita makannya kayak gimana gitu. Masya Allah sudah 1.800. Subhanallah. Nah itu Ikhwan, Akioni, Sukron, screenshot. Nanti itu kalian tim kalian yang ke sono bro. Pasti. Kores. Iya si Kores. Tim kalian ya, bukan jalur yang disediakan pemerintah, bukan ya? Bukan, iya, lain. Apa ini ya? pribadi besar. Oke, siap. Ngerti. Ini pribadi, kan jadi bilang tadi bendera Apologet nanti akan berkibar di sana. Berkibarlah bendera putihku. Iya, lewat jalur pemerintah juga gitu loh. Masa ke sana lewat pemerintah, kan kita perlu paspor, gimana sih? Lanjut Kores. Ada paspor aman, gampang. Unik Rifa udah dibikinin. Berangkat nanti Unik Rifa Ikhwan bersama nasi kebuli yang ada. Ayo digaungkan lagi. Serius Rifa yang pergi. Supaya Insya Allah. target kita tercapai 1M 1 minggu. Dia berdua dengan Pak Bom satu paket dia ke sana gitu ya. Serius Bang serius Bang Juma. Tergantung Pak Bomnya. Kalian inilah. Ini cocok sebenarnya Bang Juma ngopi bareng Pak Bom tuh. Iya, terus saudara Binser aja yang kita kirim ke sana. Udah saya bilang saudara aku juga banyak di sana. Apa kemanusiaan itu nggak terbatas Bang Juma? Ini waras ini Bang Juma, Kristen waras ini. Sama aja pun waras tapi nyembah manusia juga, apa bedanya?
Rasa itu. Alamak, Juma. Rasa itu. Dia minta pembelaan dari guru deh, malah kena. Enggak lah kawan. Tapi bagus. Enggak lah. Enggak lah. Tidaklah disebut sehat orang itu kalau masih menyembah sesamanya manusia. Itu bukan sehat itu penyakit itu. Ayolah sembuhlah. Mau tahu Iya. mau tahu obatnya, Bang? Biar sembuh tidak nyembah anak orang, Bang. Kok kasih obat langsung bicara, Bang? Sakit itu fi qulubihim marad. Dalam hatinya ada penyakit. Masya Allah. Oke, cuci piring. Sebenarnya kita ini cuman karena dia nggak mau sujud, itu aja ya. Kalau nggak mau sujud itu setan. Nah itu dia makanya. Karena iblis di cerita kami disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau, menyombongkan diri. Makanya diusir dari surga. Masya Allah, mawar Dia bertebaran. berdebaran itu ke Ustaz. Kalau gitu Ustaz Sugi aku gedein aja ya biar gampang mereka. Iya sih. Nah, ini yang bikin rungkat tuh yang kayak gitu-gitu tuh, akhirnya tuh. Yang Biar gitu-gitu tuh gampang yang mereka bikin. ngapain. Enggak. Masa ini? Masa rumah? Rungkat itu. Coba ya. Iya, kores berapa kali Jangan kena. Bang Yan. Jangan Bang Yan. Masya Allah, sudah 1.400. Rumku pun pernah rungkat gara-gara kores, rungkat gara-gara skores. Semuanya tuh. Si Gara-gara kores punya kerja, kena peringatan 3 hari aku gara-gara kores. gara-gara Sama, saya. sama Ustaz Sugi juga, Ustaz Sugi lama 7 hari. Iya, gara-gara Ustaz Sugi ngomongin itulah sama Oten. Wah, 7 hari aku kena Ustaz Sugi. Sekarang gini, yang walaupun Jangankan teman-teman yang jangankan ngomong, cuma hostnya kena juga, mental juga Nyawa kalau hostnya. diminta untuk agama kita kasih. Jangan takut, jangankan cuma aku. Betul. Nyawa kalau diminta untuk agama kita kasih. Tapi yang herannya Bang Juma kalau ngomong gak pernah aku yang rungkat Bang Jumanya. Tapi kalau kores Ustaz Sugi kena punyaku, Eri kena punyaku tuh, turun aku juga. Tapi Bang Juma belum pernah kena itu. Hanya Bang Juma aja yang kena, aku enggak. Lebih banyak dosa mereka itu mungkin. Bukan aku yang ngomongnya Ustaz. Bukan aku yang Nah, aku ngomongnya kan di sini Red. pakai ini UTST, pakai aplikasi. Jadi pas suara aku ngomong itu aku pindahin ke akunnya UTST gitu loh. Kurang asam kali kores. Itu licin namanya otak kau. Ya udahlah, biarin aja lah. Silakan Ten, naik lagi Ten. Yang Berarti kau ini udah kita kalau Ayo, diserang Kores, nggak kena aku aja. dipompa lagi ini. Netizen supaya lebih giat lagi. Pompa lagi. Ya Ikhwan, ya ini untuk yang 1700 Fadol. Kalian kalau mampu mawar ya mawar, kalau mampu singa ya singa, gas aja Ikhwan. Dan untuk yang di TSCC, Zulkifli M14 dan channel-channel yang terafiliasi silakan, noreknya ada di deskripsi. Oh ya, di Ustaz Sugi Kristologi channel ya Ikhwan, noreknya ada di deskripsi, silakan. Kalian jangan nggak ada 100.000, nggak ada 50.000, 20.000 juga jadi. 2 mawar juga jadi. Nah, Yang penting ikhlas, Iwan Fila. yang penting ikhlas. Yang kuat mawar, yang kuat roti, yang kuat es jeruk, yang kuat singa. Yang mau beras 25 kilo silahkan dikirim ke Satsugi, alamat Satsugi tolong. Ketawa serius ini. Ya enggak juga konsepnya beras, kores. Boleh Oh, kirim itu. ikan goreng, boleh. Mau Ustaz Sugi, alamat ada yang mau kirim ikan goreng. Dikirim Ikan buat goreng Ustaz banyak Sugi, ini. berasnya yang Masya dicampur Allah, sama sudah itu, 3.300. Ya alhamdulillah nih kan cepat telah masuk ini, alhamdulillah. Tunggu. Alhamdulillah telah masuk dari Akhi Nadima Somantri sebesar 100.000 ke rekening MMCI untuk saudara kita di PL. Masya Allah. Yuk ya, konfirmasinya ke nomor-nomor tertera di deskripsi ya Ikhwan, nomor Satsugi, nomor aku, nomor Gurunda, silahkan. Masya Allah. Ayo yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik sambil nunggu ini
kalian kita berbagi-bagi nih, kita diskusi sama Gurunda ya. Dimana semoga kalian mendapat kebenaran gitu ya. Dan menerima kenyataan bahwa yang kalian sembah itu adalah manusia. Manusia biasa sama seperti kami, hanya saja dia dilebihkan oleh Allah, yaitu menjadi seorang rasul. Allahu Akbar. Sama apa lagi ya? Oh iya, UTSD kalau ada potongan dari ini harus dikasih ke ini loh, ke PL loh. Kalau enggak Oh iya. Siap, aku cek dulu ya. Oke. Iya, ini kan dapat potongannya itu 30%, nanti saya transfer. 70. Iya, iya benar-benar kores ya. Nggak apa-apa. Ya karena memang ini kan dana untuk itu kan. Ya, memang Iya, nggak apa-apa, iya. Kan kita sesama muslim harus saling mengingati. Dan kita kan memang diajarkan sodako. Untuk ongkos ini juga Bunda Hesti ini sama Pak Bom Bom ke sono.